Oke, Pas, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti yang sudah Ibu Halo, halo. Jikri. Apa? Oh, enggak. Enggak ada suaranya, Bu Ayu. Itu di mute aja Miss Ayunya. Ketik dulu gerak. Ibu baca chat, Ibu. Iya, sudah. Ada suara Ibu? Ada, Miss, ada. Ini kenapa ya dia di mute? Oh, karena Ibu di sini sebagai silakan di mute semua. Silakan di mute masing-masing. Oke. Oke, kelas diulangi ya. Bisa dilihat ya share screen-nya. Kita hari ini akan mempelajari past continuous tense. Jadi, pada past continuous tense ini seperti yang Ibu jelaskan sebelum-sebelumnya bahwa kalau ada tenses yang ada kata continuous-nya berarti dia menggunakan verb ing. Dicatat ya, berarti kita menggunakan verb ing. Oh iya, sebelumnya biar hemat kuota kalian bisa meng-off-kan video kalian, tidak apa-apa. Nanti ketika foto bersama kita dinyalakan lagi. Tapi sambil didengarkan saja. Oke. Nah, pada past continuous tense ini, tenses ini menjelaskan tentang pekerjaan yang sedang dilakukan di masa lalu. Jadi ini menjawab pertanyaan seperti ini. Menjawab pertanyaan, kamu kemarin sedang apa? Saya kemarin sedang makan es krim misalnya. I was eating, sebentar ada yang masuk. I was eating ice cream. I was eating an ice cream yesterday. Saya sedang makan ice cream yesterday. Nah, jadi past continuous ini menjelaskan suatu pekerjaan yang sedang terjadi tapi di masa lalu gitu. Jadi kamu sedang menceritakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang sedang kamu lakukan di masa lalu. Jadi bukan sekarang ya. Makanya ini ada kata past nih. Past itu berarti kegiatan yang sedang berlanjut di masa lalu. Nah, kemarin ketika Ibu memberikan tugas, silakan kalian jelaskan tenses yang sudah kita pelajari. Nah, banyak beberapa di antara kalian yang lupa kalau continuous itu betul menggunakan verb ing, tapi banyak yang lupa tidak pakai to be. Dan sudah dijelaskan berkali-kali sebelumnya bahwasanya kalau ada verb ing dia berjodoh dengan to be. Jadi harus ada to be-nya. Misalnya nih kalau di present continuous, I am teaching English, ada am di sana sebagai to be, itu kan. Nah, di past continuous juga kita menggunakan to be. Jadi jangan kelewat ya. Jadi kemarin tuh Ibu kasih contoh ya, ada satu orang siswa yang menjelaskan, si Syarif ini menjelaskan seperti ini. Jadi guys, present continuous itu adalah pekerjaan yang sedang dilakukan. Rumusnya subject plus verb ing. Dia lupa tidak pakai to be. Padahal udah bagus penjelasannya. Nah, tetap saja salah ya, karena kalau ada verb ing di sana pasti ada to be. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke function-nya. Kelihatan ya, fungsinya. Nah, fungsinya sebetulnya ada 4 fungsi yang muncul di
yang bisa ada beberapa fungsi pada past continuous tense ini, cuman ini yang paling menonjol yaitu menunjukkan pekerjaan yang sedang terjadi di masa lalu yang seperti tadi dijelaskan ya. Menunjukkan pekerjaan yang sedang terjadi di masa lalu. Boleh kalian screenshot layarnya biar nanti dicatat. Contohnya, I was playing Scrabble yesterday night. Saya sedang bermain Scrabble tadi malam. Kan menjelaskan pekerjaan yang sedang terjadi di masa lalu. Jadi menjawab pertanyaan, misalnya Dava nanya ke Zikri, Zikri, kamu ngapain sih kemarin malam? Terus Zikri menjawab, oh aku kemarin malam lagi main Scrabble pas kamu nelfon misalnya. Nah itu menggunakan past continuous, pekerjaan yang sedang terjadi di masa lalu. Gitu. Jadi I was playing Scrabble yesterday. Di sini bisa dilihat ada subjek, kemudian ada to be-nya pakai was atau were ya, bukan kalau di past continuous to be-nya bukan menggunakan are, am, is ya, bukan menggunakan itu tapi menggunakan was atau were. Makanya di sini bisa kalian lihat I was playing Scrabble yesterday night. Saya sedang bermain Scrabble tadi malam. Nah, itu contohnya. Contoh dari past continuous tense. Oke, selanjutnya. Pada layar selanjutnya, fungsi kedua dari past continuous tense ini adalah menunjukkan pekerjaan yang sedang berlangsung di masa lalu ketika kegiatan lain menginterupsi. Jadi misalnya ada kegiatan yang lebih dulu terjadi di masa lalu nih ya, kemudian ada pekerjaan lain yang memotong di tengah-tengah. Misalnya nih, ada contohnya, I was playing Scrabble when my father came. Saya sedang bermain Scrabble ketika ayah saya datang. Jadi ketika saya sedang bermain Scrabble tadi malam tuh, tengah-tengah lagi main Scrabble, bapaknya datang. Nah, gitu. Jadi menjelaskan sebuah pekerjaan yang sedang berlangsung, yang lebih lama, yang lebih lanjut berlangsung di masa lalu, kemudian ada kegiatan lain yang menginterupsi atau yang memotong gitu. Jadi tengah-tengah dia datang gitu. Nah, kalau pada kalimat ini rumusnya di bawahnya lihat. Jadi kita menggunakan past continuous, kemudian di tengah-tengahnya pakai kata when di sini artinya ketika, kemudian dilanjutkan dengan simple past. Jadi kegiatan yang memotongnya itu, kegiatan yang lebih pendek, yang baru saja yang memotong kegiatan yang lebih lama itu dia menggunakan simple past. Masih ingat kan simple past apa? Ya, tenses yang menjelaskan pekerjaan yang terjadi di masa lampau tapi sudah selesai gitu. Jadi kalau past continuous kan menjelaskan pekerjaan yang sedang terjadinya. Jadi pekerjaan yang lebih dulu dikerjakan. I was playing Scrabble. Jadi saya waktu kemarin malam itu sedang bermain Scrabble. Kemudian when my father came, ketika ayah saya datang. Jadi kan saya waktu malam kemarin itu lagi bermain Scrabble, kemudian tiba-tiba di tengah-tengahnya bapak saya datang gitu. Nah, begitu menjelaskan dua pekerjaan di masa lalu yang satu lebih lama, lebih panjang durasinya, dan yang lain yang menginterupsi itu menggunakan simple past. Jadi jangan salah ya, nanti akan ada tugasnya. I was playing, nah, di sini contohnya, I was playing Scrabble when my father came. Nah, ini kan simple past tense ya. My father came. Kan verb kesatunya apa dari came? Ya, come. Nah, kemudian karena ini menggunakan simple past, jadi come-nya menggunakan verb kedua, came. Jadi, di sini ada perpaduan dua tenses, yaitu past continuous plus simple past. Dan di tengah-tengahnya menggunakan when, jadi menjelaskan dua kegiatan di masa lalu. Di mana yang satu lebih panjang, yaitu yang pakai past continuous-nya, dan yang dan yang menginterupsinya itu menggunakan simple past tense. I was playing Scrabble, bisa dilihat di sini, I was playing Scrabble, saya sedang bermain Scrabble when, ketika my father came, ketika ayah saya datang gitu. Jadi paham ya, ini menjelaskan kegiatan di masa lalu, yang sedang terjadi di masa lalu, kemudian ada kegiatan lain yang menginterupsi gitu. Saya sedang bermain Scrabble, lalu diinterupsi oleh datangnya, bukan dating ya, ini karena bahasa Inggris jadi dia ini sendiri oleh interupsi dan diinterupsi oleh datangnya ayahnya gitu guys. Terus
Selanjutnya, kita ke yang selanjutnya. Pattern past continuous tense. Nah, ini adalah rumusnya atau seperti biasa patternnya, rumusnya yang digunakan. Sebentar, ada yang masuk. Rizka dan Randy, silahkan bergabung. Setelah bergabung langsung di-unmute ya, di-mute ya. Oke, ini adalah pattern-nya. Pattern itu rumus ya atau formatnya, penulisannya, bagaimana cara membuat kalimat past continuous tense. Nah, di sini yang pertama bisa kalian lihat. Ada apa ini? Subject plus to be plus verb ing. Tapi seperti yang Ibu bilang bahwa to be yang kita pakai di past continuous itu bukan are, am, is, bukan are, am, is, tapi menggunakan was atau were. Jadi menggunakan to be yang bentuknya past, yaitu was dan were. Nah, kalau was dan were ini penggunaannya was untuk I, she, he, it, untuk subjek yang tunggal, to be-nya menggunakan was. Untuk subjeknya yang lebih dari satu atau yang jamak menggunakan were. Jadi you were, we were, they were. Kalau misalnya yang was itu I was, she was, he was, and it was. Nah, untuk kalimat yang positifnya, ini di sini bisa dilihat. Untuk kalimat yang positifnya, kita tinggal menuliskan subjek, kemudian to be, kemudian verb ing. Contohnya yang tadi, I was eating an ice cream misalnya. Subject to be plus verb ing. Kemudian kalimat negatifnya tinggal menambahkan not di sini setelah to be. Berarti kalau kalimat yang barusan menjadi I was not eating ice cream. Sorry. I was not eating an ice cream. Tinggal menambahkan not setelah to be. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya tinggal mengubah posisi to be menjadi di awal. Jadi was I eating an ice cream? Apakah saya sedang makan ice cream? Was I eating an ice cream gitu ya. Ini pada umumnya sama rumusnya susunan rumusnya sama aja, subject to be verb ing. Kemudian kalau di kalimat tanya to be dulu, kemudian subject, kemudian verb ing. Cuman yang harus diingat oleh semuanya di sini to be-nya bukan menggunakan are, am, is, tapi menggunakan was dan were ya. Oke, itu kalimatnya boleh di screenshot dulu. Kemudian nanti kita akan mengisi soal. Nah, kita lihat contohnya, contoh kalimatnya. I was baking a pizza yesterday. Saya sedang memanggang pizza kemarin. Nah, di sini bisa kita lihat ada subjek, kemudian to be, kemudian verb ing. I was baking a pizza yesterday. Kemudian kalau kita rubah ke kalimat negatif, tinggal menambahkan not di sini setelah to be. I was not baking a pizza yesterday. Kemudian pada kalimat terakhir, to be-nya dipindahkan ke awal menjadi was I baking a pizza yesterday. Itu ya, gampang, posisinya sama aja. Sama kalimat konsistensi yang lainnya. Nah, ini adalah cara membuat kalimat. Ya, ada yang baru masuk. Kalimah, silakan. Penjelasannya sudah selesai tapi baru masuk ya. Makanya harus absen pagi itu standby di WhatsApp biar kalau ada pemberitahuan apa-apa tidak telat. Oke. Ini ada contoh soal yang nanti akan kalian kerjakan juga. Nih. Ada rubahlah ke dalam bentuk past continuous. Jadi di sini ada dua pekerjaan. Oh, bukan. Ini ke past continuous saja yang biasa ya. Rubahlah ke dalam bentuk past continuous nih. Soalnya yang ini, I cook a pasta. Ini kan simple present ya, I cook a pasta. Kemudian tugasnya kalian harus merubah yang simple ini ke dalam bentuk past continuous. Jadi ini dirubah ke past continuous. Berarti menggunakan verb ing dan menggunakan to be, was, atau were. Jadinya, I was cooking a pasta yesterday. Kemudian kalimat yang kedua nih, soal yang kedua ada she danced here. Nah, she dances here ya, ini salah, harusnya dances here. Yes. She dances here. Dia menari di sini. Nah, pada kalimat ini kita rubah ke past continuous. Tinggal menambahkan to be, was, atau were, kemudian dirubah verbnya menjadi verb ing. Tinggal gitu aja. Jadi, she was dancing here yesterday night.
dia sedang menari di sini tadi malam. She was dancing here yesterday night. Dia sedang menari di sini tadi malam. Dia ada kealifian baru bagus, dia sudah mau beres. She dances here. Jadi gitu ya, merubah dari kalimat ini, kalimat yang present gini ke kalimat past continuous. Jadi tinggal ditambahkan to be, was atau were, kemudian verbnya dirubah ke verb in. Nah, kemudian bisa kalian tambahkan time signal, ciri waktunya. Kalau ciri waktu di past continuous apa belum kita bahas ya. Kalau ya yang baru datang silakan di mute saja langsung. Untuk time signal yang ada di past continuous itu sama dengan di simple past. Jadi bisa menggunakan yesterday, 2 days ago, atau a day ago, ya yesterday, atau bisa ditambahkan waktunya, misalnya yesterday at 7 o'clock, pakai jam, misalnya kemarin jam 7, atau yesterday afternoon, kemarin sore, bisa nih kayak gini ya, yesterday night, kemarin malam, bisa. Jadi time signalnya sama dengan simple past, cuman bisa kalian tambahkan spesifik waktunya gitu. Jadi misalnya kemarin malam, yesterday night, atau kemarin pagi, yesterday morning, bisa seperti itu ya. Oke, nah paham ya ini cara sebentar yang masuk siapa? Tapi kok tidak lagi. Gitu. Jadi merubah dari kalimat dari tenses yang simple present ke past continuous tinggal ditambahkan to be sama verb ing, dan ingat to be-nya menggunakan were atau was. Jadi dari I cook pasta menjadi I was cooking a pasta yesterday. Saya sedang memasak pasta kemarin. Paham ya cara merubahnya dari kalimat dari tenses lain ke past continuous. Jadi tinggal dirubah ke verb ing, ditambahkan to be, udah gitu aja. Nah, next, ini ada contoh soal yang selanjutnya. Nah, nanti akan ada soal seperti ini, rubahlah ke dalam bentuk past continuous dan simple past. Jadi, ini di sini kita punya ada 2 pekerjaan yang akan kita susun ke dalam kalimat past continuous dan simple past seperti yang tadi dijelaskan menggunakan kata when, menggunakan conjunction when, namanya conjunction ya, kata hubung when. When di sini artinya bukan kapan tapi ketika gitu. Nah, lihat di contoh yang pertama ada kalimat pertamanya I cook pizza, kemudian kalimat keduanya Johanna come. Jadi pekerjaan yang lebih dulunya adalah I cook a pizza, saya memasak pizza. Kemudian pekerjaan yang keduanya adalah Johanna come, si Johanna datang. Berarti kalimatnya kira-kira seperti apa kalau dalam bahasa Indonesia? Saya sedang memasak pizza ketika Johanna datang, gitu kan ya? Jadi saya sedang masak, jadi kemarin itu aku lagi masak pizza ketika si Johanna datang. Nah, gitu, menjelaskan pekerjaan seperti itu. Nah, dari 2 kata-kata ini, siapa ini yang coret-coret? Mohon maaf, jangan dulu coret-coret, biar Ibu aja yang menunjukkan. Nah, jadi dari 2 kalimat ini kita akan menyusunnya ke dalam past continuous dan simple past. I was cooking a pizza. Kalimat pertamanya, pekerjaan pertamanya, I was cooking a pizza. Saya sedang memasak pizza. When Johanna came, ketika Johanna datang. Jadi kalimat keduanya menggunakan simple past. Yang tadinya Johanna come menjadi Johanna came. Verb kedua, simple past gitu ya. Gitu cara merubahnya. Pekerjaan pertamanya di sini menggunakan verb in dan to be. I was cooking a pizza when Johanna came. Disusun menjadi kalimat seperti ini. Jangan lupa menggunakan when. Kemudian yang kedua, kalimat yang kedua. Contoh yang kedua ada she cleaned up the room. Salah lagi. Ini harus pakai S. She cleans up the room. She cleans up the room. Kalimat pertamanya atau pekerjaan pertamanya dia membersihkan ruangan. She cleans up the room. Kemudian pekerjaan keduanya her mother called. Ibunya menelpon gitu. Nah, jadi kalau kita gabungkan ke dalam bentuk past continuous berarti seperti apa? Dia
sedang membersihkan kamar ketika ibunya menelpon gitu. Jadi seperti ini. She was cleaning up the room when her mother called. Jadi kalimat setelah when-nya itu jangan lupa menggunakan simple past, menggunakan verb kedua. Jadi her mother, kemana pointernya? Her mother. Sini kalimat keduanya her mother called. Menggunakan verb kedua ya, karena simple past gitu. Jadi, she was cleaning up the room when her mother called. Dia sedang membersihkan ruangan ketika ibunya datang. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu penjelasan dari Ibu tentang past continuous dan yang digabung dengan simple past. Silahkan untuk semuanya yang mau bertanya, silakan di-unmute dulu semuanya. Halo. Silakan di-unmute dulu semuanya. Yes. Udah paham semuanya? Kalau pakai while bisa kan? While, oke, bisa, betul sekali. Kita juga bisa menggunakan, bisa dilihat ya di layarnya, bisa menggunakan subject, conjunction while. While itu kalau diartikan bisa ketika, bisa. Ketika atau bisa selagi. Misalnya, kalau pakai while dibalik ya, simple past dulu baru past continuous. Jadi misalnya, my mom called while I jadi mamaku nelfon selagi aku pas pizza. Jadi dibalik pas continuousnya dulu. Simple pastnya dulu, kemudian dipotong dengan while, baru ke past continuous. Kebalik ya, simple pastnya dulu, kemudian dipotong dengan while, baru ke Simple past. Gitu. Ini ibu tuh ganggu sama Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau bisa when-nya depan. Misalnya when my mother called, tapi pakai koma. Jadi kalau when-nya di depan, when my mother called, ketika ibuku nelfon, I was cooking pizza. Saya sedang masak pizza. Itu. Saya juga si when-nya di depan, tapi pakai koma. Jadinya itu when my mother called, I was cooking a pizza. Gitu. Koma. Seperti itu. Paham, Zikri? Oke, ada pertanyaan lain silahkan di-unmute. Nia, mengerti Nia? Jawab Nia. Nia baru datang ya, jadi enggak dari awal gitu. Salwa, bagaimana Salwa? Ada pertanyaan tidak Salwa? Sudah apa sih Randy rebahan? Kayaknya nggak ada deh, Bu. Sudah mengerti ya Salwa ya? Zaskia dari kapan bergabung, dari awal tidak? Zaskia ya, mengerti Zas? Mengerti, Miss. Oke, very good. Dava dan Randy rebahan mulu ya hidupnya. Lagi Zoom di kelas aja. Kan Allah. Rafli, mana wajahnya Rafli? Si Randy. Lukman, dari ujung dunia, bagaimana Lukman? Mengerti tidak Lukman?
Halo Lukman, kenapa tidak menjawab Lukman? Sudah mengerti ya semuanya ya, tidak ada pertanyaan lagi. Iya. Ya, wis. Ngerti. Oke, jadi apa namanya? Setelah ini akan Ibu share tugasnya. WhatsApp aja ya. Ini di Zoom lumayan menyedot kuota. Jadi akan Ibu share nanti tugasnya di WhatsApp. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, akan Ibu tutup kelas hari ini. Siapa ini yang ngechat? Yang gampang, Miss. Gampang kok ya, kalau sudah mengerti mah gampang ya. Iya. Oke. Please attention, kita akan pindah ke WhatsApp untuk penugasannya. So let's end our class by reciting hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Amin. Oke, thank you class. Move to the WhatsApp group. Assalamualaikum. Ibu tutup ya. Waalaikumsalam.